Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis. Di sini saya dari kelas 2C PGMI. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Akidah Akhlak, yaitu membuat satu video interaktif. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, Prendiska. Dari video kali ini saya akan mengangkat sebuah kisah tentang keteladanan Nabi Ibrahim. Kisah tentang Nabi Ibrahim ya? Iya. Kira-kira apa sih kisah dari Nabi Ibrahim itu? Sebelumnya saya mempunyai satu syair tentang kisah Nabi Ibrahim. Wah, ternyata ada syairnya. Iya, biar lebih seru. Apa tuh? Oke, dengerin dulu ya syairnya. Nabi Ibrahim, Nabi sang pemberani, ia menghancurkan berhala seorang diri. Tak mempan ia ketika dibakar api, ialah bapak dari sang para nabi. Wah, keren. Oke, dari lagu tadi kita bisa ambil beberapa kisah Nabi Ibrahim. Yang pertama yaitu waktu kecil Nabi Ibrahim itu sangat mengesankan di hati. Yang pertama, waktu dia kecil, Nabi Ibrahim dibuang oleh orang tuanya ke hutan karena pada masa itu di daerah Nabi Ibrahim yang dirajai oleh Raja Namrud mengharuskan bahwasanya anak laki-laki yang baru lahir itu wajib dibunuh. Jadi dengan sayang hati kedua orang tua Nabi Ibrahim membuang ia ke hutan karena ia tidak takut ketika nanti Nabi Ibrahim juga ikut terbunuh karena peraturan itu. Nah itu kemudian telah beranjak dewasa, Nabi Ibrahim kembali lagi kepada tempat itu tadi, ke tempat di mana Raja Namrud menjadi pimpinan di sana. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim akhirnya memahami bahwasanya Raja Namrud itu dan golong-golongannya menyembah suatu berhala, dan itu menurut Nabi Ibrahim itu bukanlah suatu kebenaran ataupun itu bukan Tuhan yang seharusnya mereka sembah. Nah, dari itu barulah Ibrahim dia berpikir, untuk apa mereka menyembah patung sedangkan itu kan buatan dari manusia gitu. Sedangkan kita kan yang menciptakan patung tersebut, tetapi kenapa kita yang menyembahnya gitu. Dari situ Nabi Ibrahim berpikir itu tidak masuk akal, itu tidak, menurut Nabi Ibrahim itu bukan Tuhan yang sesungguhnya. Kemudian Nabi Ibrahim dibakar dengan api yang sangat besar dan sangat panas. Nah, tetapi di dalam api yang sangat besar dan sangat panas itu Nabi Ibrahim tidak terluka sama sekali. Itulah kehebatannya Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Ibrahim. Kira-kira mukjizat apa sih yang membuat Nabi Ibrahim itu tidak terluka ketika dibakar api? Tadi ketika Nabi Ibrahim dibakar dengan api yang sangat besar dan sangat panas itu, disitulah Allah menurunkan suatu mukjizat, yaitu mendinginkan api yang sangat besar itu, yang menurut orang-orang pengikut Raja Namrud itu api yang sangat panas, tapi pada saat itu Allah menurunkan mukjizatnya menjadikan api itu sangat dingin. Masya Allah, berarti apinya tuh menjadi dingin ya? Iya. Kemudian dengan berjalannya waktu, Nabi Ibrahim beranjak dewasa, dia akhirnya menemukan kekasih hatinya, ataupun dia menemukan istri. Yang pertama itu istrinya yang bernama Siti Sarah. Nah, dari Siti Sarah tersebut dia orangnya yang sangat penyayang, penyabar, dan cinta sekali kepada Nabi Ibrahim. Tapi sayang, dengan istrinya yang bernama Siti Sarah, Nabi Ibrahim belum dikaruniai anak. Kemudian Nabi Ibrahim mempunyai lagi istri satu yang bernama Siti Hajar. Nah, dari Siti Hajar ini Nabi Ibrahim baru dikaruniai anak setelah berpuluh-puluhan tahun meminta, berdoa kepada Allah supaya ia diberi keturunan. Nah, anak Nabi Ibrahim yang dari
Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, yaitu yang bernama Ismail. Nah, Saya tuh bernama Ismail. Saya tuh pernah dengar sebuah cerita bahwasanya Nabi Ibrahim itu pernah bermimpi untuk menyembelih anaknya. Iya. Nah, kira-kira apa sih dari cerita mimpi Nabi Ibrahim itu? oke. Dari kisah dan mimpi Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim lama termenung memikirkan untuk menyembelih anaknya Ismail. Kemudian akhirnya Nabi Ibrahim pun setuju untuk menyembelih anaknya Ibrahim. Tepat pada tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim ditempatkan di atas tempat untuk penyembelihan Nabi Ismail. Nabi Ismail dengan kaki yang terikat yang sangat erat dan tangan yang terikat yang sangat erat. Kemudian dan saat itulah akhirnya Allah menggantikan Ismail dengan satu domba yang sangat besar. Dan akhirnya Nabi Ibrahim lolos menghadapi ujian dari Allah tersebut untuk menyembelih anaknya Ismail. Oh, ternyata itu awal mula dari kisah adanya kurban ya. Iya, tepatnya tadi pada tanggal 10 Zulhijjah. Dari sekian banyaknya kisah Nabi Ibrahim, kira-kira keteladanan apa yang bisa kita ambil untuk kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dari kisah Nabi Ibrahim tadi kita mengambil beberapa keteladanannya, yaitu yang pertama kepercayaannya yang tidak goyah sama sekali, keimanan yang sangat kuat, kesabaran dalam menghadapi cobaan apapun, dan ia sangat penyayang dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin sekian dari kisah Nabi Ibrahim, dan dari kisah ini kita perlu banyak belajar dan perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak hanya diucapkan saja tapi juga perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.